Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan adalah tempat pengungsian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 65. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur 119 ayat 165. Kalau saudara ada membawa Alkitab, saudara menyiapkan dalam kitab elektronik juga, ya, saudara bisa melihat bersama dengan saya. Saya bacakan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Saudara, ini adalah pernyataan pemazmur yang menyatakan bahwa Taurat itu, saudara, adalah jaminan. Taurat adalah satu jalan keluar, ya, bagi manusia yang mencari ketentraman. Alkitab di Mazmur 119 ayat 165 ini menyatakan bagi orang-orang yang mencintai Taurat, yaitu mencintai firman Tuhan, dia akan mengalami ketentraman yang besar, saudara. Ketentraman yang seperti apa? Yesaya 26 ayat 3 mengatakan bahwa dia akan mengalami penjagaan Tuhan, mengalami damai sejahtera. Saudara, dicatat di Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada Tuhanlah orang yang sedemikian percaya. Saudara, damai sejahtera yang seperti apakah yang dialami orang yang mencintai Taurat Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah saudara, pengakuan Engkau yang melakukan bagi kami, jelas bahwa Tuhan telah menyediakan firman-Nya bagi kita. Nah kita mengambil keputusan merenungkan firman Tuhan. Dalam keputusan bersama sahabat doa, kita doa fajar bersama-sama. Lalu kita merenungkan firman, keputusan bukan kekuatan kita, saudara. Di dalam Yesaya 26 ayat 12 berkata, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, bukankah pengakuan di dalam Yesaya ini adalah sebuah pengakuan yang tulus bahwa kita bisa bangun, kita bisa bekerja, kita bisa diberkati, kita bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Ada roh Tuhan yang hidup dalam kita, yang mengerjakan kemauan itu, serta keinginan itu. Saudara, orang kalau nggak punya keinginan itu, nggak bisa dipaksa, saudara. Saya nggak mau paksa orang, saudara. Saya melihat ketika doa fajar dimulai dengan 6 orang, saudara, sampai hari ini, saudara, saya melihat 30 orang, saudara. Kemarin 30 orang, hari ini saya nggak tahu berapa, tapi saya melihat bahwa bukan karena kuatnya seseorang yang namanya pendeta Fupek, yang bukan. Bukan seseorang pribadi siapapun di antara kita. Tapi saya percaya ketika Pak Tom, seperti kita punya rekan Pak Tommy menghubungi Pak Agus, roh Tuhan, saya langsung bersyukur, saudara. Saya langsung melihat, wah, ini roh Tuhan yang menggerakkan Pak Agus nih. Jadi dalam hidup Pak Agus ada roh Tuhan yang bekerja, yang melakukan sehingga bisa bersama-sama berdoa. Amin, saudara. Iya. Soku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu mari kita kembali kepada dasarnya. Dasarnya apa? Pemazmur berkata, orang yang mencintai Taurat Tuhan tersedia ketentraman yang besar. So saya percaya, saudara, hanya dengan mengenal firman Tuhan, kita punya jawaban terhadap segala persoalan di dunia ini. Ketika para ahli mencari segala sesuatu
yang dinamakan obat COVID, yang namanya kita kenal hari ini, pemimpin kita divaksin. Ya, hari ini vaksin yang kedua kali Presiden Jokowi. Saudara, ada orang yang merasa kalau divaksin sudah tentram. Tapi saya mau tanya, ada orang takut divaksin nggak? Nggak tentram juga? Ada, saudara. Saudara, waktu COVID muncul, wah ini kalau ada vaksin lebih tenang. Saudara, tapi di sisi lain, ada yang juga bingung, nggak berani divaksin, saudara. Saudara, kalau saya pilihnya divaksin, saudara. Nah, saudara, maka kita mau bicara yang mana nih? Kita bicara yang vaksin lebih aman, tenang, tentram, ada yang nggak berani. Jadi, saudara, yang paling tenang apa? Saya melihat bukan soal divaksin, nggak divaksin, saudara. Tetapi adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Dia tahu mengambil keputusan. Amin, saudara. Lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mulai bertanya gini. Kalau saya lihat Mazmur, saya mulai melihat satu pribadi. Kalau lihat pemazmur, saya ingat satu pribadi, Daud. Ketika saya membaca tadi Mazmur 119 ayat 116 yang berkata kalau mencintai Taurat Tuhan ketentramannya besar. Saya coba lihat pribadi Daud deh. Ya. Saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan Daud, saudara, ingat ya 119 itu bukan ditulis oleh Daud Mazmurnya. Tetapi kita tahu Mazmur banyak diwarnai tulisannya oleh Daud. Ya. Oke. Saudara, oleh karena itu saya teringat dengan pribadi Daud. Daud berkata begini di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara lihat ya, baik Mazmur yang ditulis oleh Asaf, baik Mazmur yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai istana, baik Mazmur yang ditulis oleh Daud, saya mengajak saudara begini. Saudara lihat langsung ke pribadi Daud. Kalau bicara mencintai Taurat Tuhan disediakan ketentraman yang besar, saudara tahu nggak? Waktu Mazmur 23 ayat 4 Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman apa yang dialami Daud? Kenapa dia bisa berkata tidak takut bahaya? Saudara tahu Daud pernah dikepung di Gua Adulam. Daud pernah dikepung di rumahnya sendiri. Yang kepung dia mertuanya sendiri. Di rumah di mana dia tinggal, yang dia nikahi istrinya adalah anaknya Saul, Milka. Yang kepung dirinya sendiri, mertuanya, papanya Milka. Saudara bayangkan, dikepung untuk apa? Bukan ditangkap, mau dibunuh. Daud ketika mengucapkan Mazmur 23 ayat 4. Daud tahu yang namanya berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak berhenti di Gua Adulam. Kalau di prosesnya saya urutkan, saudara lihat. Pertama rumah Milka dulu. Pertama istana. Daud mau dibunuh. Ya, saya bilang lembah kekelaman yang terlepas dari Goliat waktu perang dengan Goliat dan perang-perang dengan Filistin. Saya bicara internal. Selalu lihat kalau internal. Betapa lembah kekelaman luar biasa. Mau dibunuh di istana, dilempar pakai tombak. Dia lari dari istana, dia lari pulang ke rumah. Sampai di rumah, dibunuh, dikepung, mau dibunuh. Dia lari dari rumah. Dia lari, bersembunyi dengan Samuel. Mau dibunuh juga. Dia lari, bersembunyi. Disembunyikan. Dia tanya kepada Yonatan. Yonatan bilang, kamu gak bisa sama saya. Kamu harus pergi. Papa saya mau bunuh kamu. Lembah kekelaman. Yang namanya berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, hari ini saya mau berkata, Daud itu orang yang luar biasa. Sudah mengalami ini semua. Bukan hanya itu. Terakhir dari Yonatan, dia lari ke negeri musuhnya, saudara. Ya, siapa musuhnya? Goliat yang dia pernah bunuh. Dia lari kepada raja tersebut. Dia pura-pura gila di sana. Saudara, apa yang terjadi? Dia hampir dibunuh. Karena pegawai-pegawai berkata, ini Daud yang kalahkan Goliat raja.
Raja marah. Emang saya kekurangan orang gila, kamu bawa orang gila. Enggak, ini bukan orang gila biasa. Ini Daud yang pernah bunuh Goliat. Kita harus bunuh dia. Raja bilang, udah saya nggak mau lihat orang gila. Cakar-cakar pintu, air ludah keluar, berewokan, udah bawa pergi. Saudara, jadi waktu Mazmur Daud berkata di Mazmur 23:4. Saudara, waktu baca itu berkata, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, saya mau kita imajinasikan, saudara. Saudara harus tahu bahwa kalimat ini Daud ucapkan bukan sembarang ucapan. Tapi ketika Daud ucapkan ini, Daud tuliskan ini di Mazmur 23. Itu waktu dituliskan sederetan pengalaman di lembah kekelaman antara hidup dan mati sudah pernah dialami Daud. Tapi apa kata Daud? Daud berkata, aku gak takut. Aku gak takut bahaya. So, aku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya. Kalau orang lain ngomong, saya gak percaya. Kayak seperti orang kesaksian. Dia pernah alamin COVID. Terus waktu di dalam keadaan COVID, dia alamin. Dia cerita, kalau COVID itu sesak nafas begini-begini. Saudara percaya gak? Oh, kita percaya, saudara. Nah, saudara, ini Daud, saudara, ngalamin berbagai kondisi. Dan dia berkata, aku tidak takut. Kenapa tidak takut, saudara? Saudara bukannya tidak takut, saudara. Ada ketenteraman yang besar. Nah, ini kan unik, saudara. Dia berkata, sebab engkau besertaku. Ini yang bikin dia takut. So, hari ini apa yang beserta kita? Tuhan. Soal saat ini kita berjalan di tengah berita bahaya. Kemarin Indonesia tembus 1 juta angka COVID. Betul, saudara? Jawa Barat 4.000 dalam 1 hari. Saudara, teman saya bilang, ini benar-benar, maaf kata, dia pakai bahasa sudah kasar. Ini jahanam, COVID jahanam. Nggak tahu, saya nggak bisa lihat dia. Entah di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Saya nggak bisa lihat dia, dia bisa lihat saya. Nggak tahu dia di mana. Tapi kena aja, dia bilang. Saudara, saya mau tanya, di tengah keadaan demikian, saudara bisa berkata, aku nggak takut bahaya? Saudara bisa berkata, aku ada ketentraman? Nah, maka hari ini saya mau mengajak kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara mau takut, COVID tetap ada. Mau takut gimana pun, dia belum hilang dari dunia ini. Tetap ada. Yang kita harus lakukan apa? Firman Tuhan berkata, cintai Taurat Tuhan. Dengan kita mengenal firman Tuhan, dengan kita hidup dalam firman. Yesus berkata, hidup dalam firman, tinggal dalam firmanku, tinggallah dalam aku. Dialah firman hidup itu yang turun dari surga. Tinggal dalam aku dalam engkau. Apa yang terjadi? Saudara akan mengalami ketentraman yang besar. Amin, saudara. Saudara akan mengalami yang namanya, aku gak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Oleh karena itulah, maka Nahum pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Tuhan itu baik. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Saya ulangi. Saudara, kalau buka Alkitab bisa lihat Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Katakan amin. Amin. Jadi saudara, di tengah situasi keadaan yang kita hadapi, kita berlindung pada siapa? Saya mau berkata, datang pada firman. Saudara, kalau banyak baca berita yang tentang keadaan dunia, belum tentu saudara tentram dan damai. Tapi kalau saudara datang kepada firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara dengar firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara mengalami ketentraman. Amin, saudara.
Saudara kalau dengar berita dunia bisa tentram? Belum bisa tentram. Belum tentu damai. Tapi Mazmur 119 ayat 165 berkata, yang mencintai firman Tuhan, ada damai, ada ketentraman yang besar. Amin saudara. Karena itu saudara, saya percaya satu-satunya dari segala persoalan yang kita hadapi adalah biar Tuhan menjadi tempat pengungsian kita. Saudara, hari ini jam 11 siang. Jam 11 siang saya menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan melalui Kapolda Kalimantan Selatan. Di mana dari Kapolda Kalimantan Selatan ada orang yang hadir di Jakarta menerima bantuan yang diberikan untuk korban banjir. Saudara, ada banyak sekarang orang mengungsi. Mengungsi karena banjir, mengungsi karena gempa, mengungsi karena gunung meletus, mengungsi karena gunung erupsi, mengungsi karena rob air laut yang tinggi terjadi, mengungsi karena banyak hal. Saudara, gak enak di tempat pengungsian. Saya diceritakan, serba minim keadaan. Di tempat pengungsian yang dipikirkan adalah kapan kembali, kapan pulang. Di tempat pengungsian merindukan hangatnya kasur di rumah. Merindukan tempat setiap sudut rumah yang bisa dibayangkan. Di tempat pengungsian apa adanya, hanya tikar, hanya terpal, masak di luar tenda, di dapur umum. Saudara, bahkan di tempat pengungsian masih bisa terkena sakit penyakit. Biasanya diare karena air yang terbatas dan segala hal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Nahum pasal 1 ayat 7 berkata, Tuhan adalah tempat pengungsian. Saudara tahu, pengungsian yang dialami orang Israel lebih menyedihkan, menyengsarakan dibanding segala sesuatu yang pernah dialami oleh para pengungsi. Mereka bukan mengungsi karena gempa. Orang Israel bukan mengungsi karena bencana banjir. Bukan mengungsi karena gunung meletus. Mereka mengungsi karena satu bangsa mau dihabisi, saudara. Mereka ditawan menjadi budak. Mereka diangkut ke Babel, saudara. Saudara, ketika mereka mengungsi, mereka menjadi tawanan, saudara. Mereka tidak punya hak, hidup mereka terjual. Yang mereka rindukan bukan hanya rumah. Mereka rindukan adalah sebuah bangsa. Mereka kehilangan identitas. Kalau pengungsian, ada waktu dijanjikan pemerintah kembali. Tapi ketika bangsa Israel mengungsi, mereka gak pernah tahu sampai mati kapan mereka bisa melihat Israel lagi. Oleh karena itu saudara, di tepian sungai Babylon, mereka memandang saudara, negeri mereka. Di pohon-pohon, di bawah pohon, mereka tidak bisa memainkan kecapi mereka. Mereka berkata, di tepian sungai Babylon, kami memandang negeri kami. Kami merindukan untuk kembali. Saudara, kapankah kembali? Nggak tahu. Apakah bisa tetap hidup melihat negeri sendiri? Nggak tahu. Apakah dia hargai? Nggak dihargai di negeri orang, diinjak-injak. Bahkan menjadi tawanan. Lalu apa yang terjadi? Disitulah suara yang diucapkan di Nahum pasal 1 ayat 7. Begitu mendamaikan hati. Begitu membawa ketentraman besar. Ketika Taurat itu datang. Ketika firman itu datang. Saudara, membawa besar ketentraman. Apa firman itu? Tuhan itu baik. Seberapa baik? Seberapa baik Tuhan? Ketika mereka di tempat pengungsian mendengar kata Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, kami di pengungsian. Kalau Tuhan baik, kami terjajah. Kami jadi tawanan. Saudara tahu? Nahum berkata, Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, waktu para pengungsi, yaitu orang Israel yang di tempat
pengungsian, mendengar kata Tuhan tempat perlindungan waktu kesusahan, seperti disiram dengan air es di padang gurun. Ketika mereka berkata, mendengar kata tempat pengungsian, Tuhan itu tempat pengungsian, mereka seperti mendengar halilintar yang menggelegar berbunyi di waktu siang bolong. Soal itu satu berita yang mengejutkan. Jangan lupa, Nahum berkata, bagi orang yang berlindung pada Tuhan, Tuhan itu baik. Bagi orang yang seperti itu. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, yuk kita bersama-sama menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Bagaimana caranya? Jangan lupa untuk berakar dalam firman. Jangan lupa untuk bertumbuh dalam firman. Ingat, Daud adalah orang yang pernah mengalami kematian demi kematian dikejar. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Percayalah saudara, bukan seberapa harta yang kita miliki. Hari ini harta kita nggak bisa nolong kita di masa COVID begini. Bukan seberapa titel kita, tingginya titel kita. Nggak nolong, S1, S2, S3 nggak nolong. Bukan seberapa besar kenalan yang hebat yang kita miliki yang membacking kita. Nggak nolong kita. Nggak. Sekarang bukan semua itu saudara. Tetapi apa yang menolong kita di tengah situasi ini? Yaitu penyertaan Tuhan atas hidup kita. Itu yang menolong kita. Amin saudara. Ketika Tuhan ada beserta kita, ketika kita hidup berakar pada firman itu, kita mengalami ketentraman yang besar, damai sejahtera yang besar. Maka saudara, saya percaya, saudara mungkin saat ini adalah orang-orang yang mengungsi saudara. Pak, nggak usah bilang orang korban gempa, nggak usah bilang orang korban banjir, nggak usah bilang korban gunung. Saya sekarang aja udah bersembunyi di rumah 6 bulan nggak keluar. Saya udah seperti pengungsi di rumah sendiri, nggak kemana-mana. Saya dalam kemana-mana pergi kemana-mana bawanya hand sanitizer, bawanya minyak kayu putih. Pak, itu minyak wangi di rumah nggak pernah semprot ke badan, yang disemprot hand sanitizer. Soalnya kita ini hidupnya udah kayak pengungsi saudara hari-hari ini. Betul nggak saudara? Walaupun bukan pengungsi, hidup itu ngungsi dari mana? Ngungsi dari COVID. Berlindung, bersembunyi dari COVID saudara. Tapi saudara, kalau kita lakukan itu semua tidak di dalam Tuhan, nggak ada damai saudara. Mengeluh, nggak sejahtera. Tapi saya percaya, ketika kita melakukan tindakan di dalam rumah, kita jaga 5M. Tapi di dalam rumah, kita ada teman doa sahabat fajar. Kita sama-sama dengar firman Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ini kan namanya Tuhan hadir. Ini namanya berlindung di dalam Tuhan. Ini namanya Tuhan berkata, Tuhan lihat kita, Tuhan berkata, ini adalah orang-orang yang mengenal aku. Saudara, saya mau berkata, saudara adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Hari ini yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Dan kepada orang demikian, Mazmur 119 berkata, besarlah ketentraman orang yang sedemikian. Amin saudara. Orang-orang yang hari ini membangunkan fajar, berlindung pada Tuhan, mencari firman Tuhan adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang sedemikian mendapatkan perlindungan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah orang yang mendapat perlindungan Tuhan. Amin.